Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesha Priladia. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikiran komputansi. Seperti bisa kita lihat pada background di belakang saya, komputansi itu adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan masalah dari sebuah data input. Nah, apa itu data input? Data input itu adalah sebuah masukan yang berasal dari luar lingkungan sistem. Adapun komputansi merupakan bagian dari ilmu komputer yang berpadu dengan ilmu matematika. Nah, secara umumnya, ilmu komputansi adalah ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusun model matematika dan teknik penyelesaian numerik, serta penggunaan komputer yang menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu sains. Kemudian akan kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu teori komputansi. Teori komputansi adalah cabang yang berhubungan dengan bagaimana masalah dapat dipecahkan pada sebuah model komputansi secara efisien menggunakan algoritma. Bidang ini terbagi menjadi 3 fokus besar. Yang pertama adalah teori otomata. Teori otomata adalah teori yang mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Yang kedua adalah teori komputabilitas. Teori ini bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputansi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Yang ketiga adalah teori kompleksitas. Teori ini mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan yang mudah atau persoalan yang sulit. Nah, untuk melakukan studi komputasi yang ketat, ilmuwan komputer bekerja dengan abstraksi matematika dari komputer yang dinamakan model komputasi. Ada beberapa model yang digunakan, namun yang paling umum untuk dipelajari itu adalah mesin Turing. Kenapa mesin Turing? Karena mesin ini mudah dirumuskan, dianalisis, dan digunakan untuk pembuktian. Mesin ini juga dianggap sebagai model yang paling masuk akal, paling ampuh, dan paling memungkinkan. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Pada David, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Nur Fahri. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian berpikir computational thinking. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan suatu masalah dan mengekspresikan solusinya seperti cara berpikir layaknya komputer yang bisa menyelesaikan secara efektif. Pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan. Antara lain, A. Formulasi masalah, abstraksi, B. Mengekspresikan solusi, otomatisasi, C. Mengeksekusi solusi, dan mengevaluasi analisis. Computational thinking digaungkan oleh Seymour Papert 1980 dalam bukunya yang berjudul Mindstorm. Berpikir komputasional bukan berarti berpikir seperti komputer. Seymour Papert berfokus pada 2 aspek komputasi. Pertama, bagaimana menggunakan komputasi untuk menciptakan pengetahuan baru. Kedua, bagaimana menggunakan komputer untuk meningkatkan pemikiran dan perubahan pola akses ke pengetahuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haryani Tiara Putri. Pada Tiara, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryani Tiara Putri dari kelas 3. Di sini saya akan membaca materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Baik, langsung saja. Yang keempat, karakteristik berpikir komputasional atau computational thinking. Berpikir komputasional memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, logika dalam mengelompokkan dan menganalisa data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi. Dan terakhir, yang keenam, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Berpikir komputasional juga memiliki 3 karakteristik lain. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua analisis, yang ketiga implementasi solusi. Yang pertama identifikasi. Ada cara untuk mengidentifikasikan masalah. Yang pertama dengan cara pendefinisian masalah dengan jelas. Yang kedua pendefinisian secara objektif. Yang ketiga kumpulkan informasi secara sistematik.
Selanjutnya yang kedua, analisis. Menganalisis masalah dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan analisis informasi, yang kedua generalisasi kemungkinan solusi, yang ketiga evaluasi solusi dan pilih, dan yang terakhir ada implementasi solusi. Mengimplementasikan solusi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, implementasi dari solusi. Yang kedua, review dan evaluasi hasil keluaran. Yang ketiga, atur ulang jika dibutuhkan. Baik, sekian, terima kasih materi penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Metode berpikir komputasional. A. Dekomposisi. Dekomposisi adalah suatu proses dalam computational thinking yang berfungsi untuk membagi masalah-masalah dalam lingkup yang lebih kecil. Langkah-langkahnya ialah identifikasi masalah utama, buat serta susunan daftar komponen-komponen penyusun utama, buat susunan daftar bagian-bagian kecilnya, buat rencana dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai urutan algoritma. Selesaikan setiap bagian-bagian kecil hingga ke detail. Selanjutnya B. Pengenalan pola. Pengenalan pola ini yaitu proses untuk mengenali pola atau kesamaan umum dari masalah-masalah yang serupa dengan masalah yang telah ditemukan dari proses dekomposisi. Pengenalan pola ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendekatan statik, pendekatan statistik, dan pendekatan jaringan saraf tiruan. Selanjutnya ialah C. Abstraksi. Abstraksi ialah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola. Langkah-langkahnya ialah mengumpulkan submasalah dari hasil dekomposisi, menentukan skala kebutuhan dari submasalah tersebut, hingga menghilangkan submasalah yang memiliki skala kebutuhan yang tidak terlalu penting. Selanjutnya ialah D. Algoritma. Algoritma bisa diartikan sebagai prosedur berupa langkah demi langkah. Algoritma sering digunakan untuk perhitungan, penalaran secara otomatis, dan pemrosesan data. Contohnya seperti dengan menggunakan skema atau flowchart, diagram alir. Sekian, terima kasih. Terdapat 3 cara yang digunakan dalam menuliskan algoritma. Yang pertama ada kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah notasi penulisan algoritma menggunakan bahasa deskriptif, biasa disebut juga dengan notasi alami. Pada dasarnya, tes algoritma dengan bahasa deskriptif disusun oleh 3 bagian utama, yaitu bagian judul atau headers, yang kedua bagian deklarasi, yang ketiga bagian deskripsi. Yang kedua ada flowchart. Flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart merupakan gambaran atau bagian yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Adapun anjuran yang harus diperhatikan dalam flowchart. Yang pertama, flowchart digambarkan di suatu halaman dimulai dari sisi atas ke bawah atau dari sisi kiri kanan. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan dengan menggunakan bahasa dan simbol yang tepat, dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembaca. Yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan deskripsi kata kerja. Yang kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Yang keenam, lingkup dan range dari aktivitas yang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Yang ketujuh, gunakanlah simbol-simbol flowchart yang standar. Yang ketiga,
ada pseudocode. Pseudocode adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Biasanya, pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada cara penulisan algoritma sebelumnya. Adapun struktur penulisan algoritma dengan notasi pseudocode. Yang pertama judul, yang kedua deklarasi, yang ketiga deskripsi. Yang B, contoh penerapan berpikir komputasional atau computational thinking. Dengan computational thinking, kita mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi, langkah, atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Computational thinking dapat membuat kita menjadi lebih terstruktur dalam melihat pemecahan sebuah masalah. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma.